Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam Pancasila. Baik, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid, dosen pengantar ilmu politik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan video pembelajaran kita pada materi partai politik. Ya. Partai politik itu materi ke-9 ya. Nah, selanjutnya sebelum saya menjelaskan partai politik beserta dinamikanya ya, saya akan membacakan sub capaian pembelajaran mata kuliah pada materi ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika partai politik ya, unsur-unsur partai politik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dinamika partai politik dalam sistem demokrasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis peran partai politik dalam sistem demokrasi. Itu sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu politik dalam materi partai politik yang perlu kalian kuasai ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara partai politik tentu bukan sesuatu hal yang unik ya dalam sistem demokrasi, karena partai politik memang sudah umumnya ada. Tidak ada sistem demokrasi yang tidak ada partai politik. Dan partai politik itu sangat berperan dalam sistem demokrasi tentunya. Oke, baik, saya mulai dari definisi dulu. Apa sebetulnya partai politik itu? Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Ya, terorganisir, sistematis, karena memang sebuah organisasi tentu ada struktur organisasi dari ketua umum sampai kemudian pada level bawah. Tujuan kelompok ini atau organisasi ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Biasanya dengan cara konstitusional ya, karena memang melalui jalur resmi ya dalam sistem demokrasi, bukan jalur kudeta atau sebaliknya. Kemudian untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka, kalau sudah direbut atau sudah mencapai kekuasaan melalui partai politik ini sebagai kendaraan partai politik dalam sistem demokrasi, tentu harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dalam bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik itu ya harus berdampak kepada perbaikan kondisi sosial masyarakat ya. Jadi pada intinya partai politik kendaraan untuk menuju kekuasaan ya. Kekuasaan itu digunakan untuk apa? Kekuasaan itu digunakan ya untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, untuk mencapai atau semacam mewujudkan ya nilai-nilai Pancasila ya, salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kesejahteraan, persatuan, kemanusiaan dan sebagainya. Karena ideologi Pancasila itu ya sebagai dasar negara, juga sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Baik, nah itu secara umum ya definisi partai politik ya. Kemudian ada definisi lagi dari Karl Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya memanfaatkan yang bersifat ideal maupun material. Saya pikir secara maksud dan tujuan itu beneficent ini tidak beda ya. Ya tentu partai politik ya berhubungan dengan kekuasaan. Ya kalau misalnya Anda ingin berkuasa ya tentu harus masuk ke dalam sistem ini, menjadi bagian dari partai politik. Karena pemimpin ini ya lahirnya dari partai politik, meskipun juga ada calon independen ya, tapi calon independen itu kan juga hanya beberapa daerah saja yang efektif, selebihnya tidak efektif. Karena apa? Mesin-mesin partai politik kalau melalui parpol tentu akan berjalan, tentu akan lebih dimaksimalkan untuk menuju kemenangan ya. Kemudian 4 unsur partai politik.
Apa sebetulnya 4 unsur partai politik itu? Yang pertama, organisasi yang dibentuk secara sukarela, ya tidak ada paksaan, ya. Dalam undang-undang pemilu di Indonesia ya tentu siapapun boleh mendirikan partai politik, asalkan melewati atau sesuai dengan ketentuan yang ada, ya ketentuan yang ada. Misalnya yang mendirikan partai politik yang kemudian divalidasi atau masuk ke dalam kriteria bisa ikut pemilu itu ya punya kantor pusat, punya kantor di tingkat provinsi, ya 34 provinsi, punya kantor di tingkat kabupaten, punya kantor di tingkat kecamatan dan sebagainya, ya. Presentasinya tentu berbeda-beda ya, begitu. Jadi itu menjadi sebuah organisasi yang dibentuk sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nilai atau cita-cita bersama. Ya, setiap partai politik memiliki cita-cita, ya, memiliki ideologi. Mereka bagaimana mewujudkan cita-cita itu, ya, ideologi itu. Ya, misalnya ada partai yang kemudian mengatasnamakan partainya wong cilik. Ada partai yang mengatasnamakan partai Islam misalnya. Ada partai yang mengatakan partainya rakyat dan sebagainya. Itu sebetulnya cita-cita bahwa partai politik harus memiliki cita-cita. Cita-citanya apa? Ya tentu cita-cita yang baik, bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, bisa memanusiakan manusia, begitu. Yang ketiga, berorientasi pada pengendalian kekuasaan melalui jabatan publik. Karena memang tujuan dibentuknya partai politik untuk berkuasa sebagai kendaraan orang untuk meraih kekuasaan, maka kemudian harus memiliki pengendalian kekuasaan melalui jabatan publik. Jabatan publik itu ya harus digunakan untuk kepentingan publik melalui kewenangan-kewenangannya, melalui kebijakan-kebijakan publik yang berdampak pada kondisi sosial masyarakat bawah. Yang keempat, mendapatkan legitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum. Jadi saya katakan, kenapa Jokowi itu sebagai orang yang terlegitimasi, karena apa? Karena meraih jabatan presiden itu melalui partai politik. Dan mekanisme itu memang sudah ditentukan dalam undang-undang. Siapapun itu ya menjadi anggota DPR diusung oleh partai politik. Menjadi presiden Republik Indonesia diusung oleh partai politik. Ada nggak presiden yang diusung dari kalangan masyarakat atau calon independen? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena undang-undang belum meresmikan itu. Jadi kalau ingin jadi presiden ya harus melalui partai politik, bukan melalui jalur lain. Kecuali kalau di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat kota, itu bisa melalui jalur independen. Tapi itu pun tadi saya katakan jarang sekali ya. Gitu. Selanjutnya, fungsi partai politik. Nah, fungsi partai politik itu ya sebagai sarana komunikasi politik, ya, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan, sebagai sarana pembuatan kebijakan, sebagai sarana pengatur konflik. Itu semuanya fungsi partai politik yang memang harus dijalankan oleh partai politik. Jangan sampai partai politik malah berkonflik internal. Nah, ini yang kultur tidak baik di Indonesia. Partai-partai itu kerap kali karena terjadi bentrokan kepentingan, kemudian malah sibuk konflik kepentingan, malah sibuk terjadi konflik internal. Misalnya Partai Demokrat, kubunya AHY dengan kubunya Muldoko misalnya. Meskipun sekarang sudah selesai ya, karena diselesaikan juga oleh secara hukum, itu menjadi bagian dinamika yang sebetulnya jangan terjadi dalam partai politik. Karena apa? Salah satu fungsi partai politik adalah pengatur konflik. Jangan justru partai politik itu malah konflik sendiri dalam internal. Selanjutnya adalah sistem kepartian. Kalau kita bicara sistem kepartian itu ada 3 ya. Pertama, sistem satu partai. Ya, sistem satu partai itu biasanya menggunakan sistem komunis. Jadi negara yang menggunakan sistem komunis itu ya hanya satu partai. Partai apa? Partai komunis. Siapa yang menang? Ya partai komunis itu ya, cuma satu partai. Lucu nggak? Ya lucu memang. Tapi kenyataannya seperti itu. Partai komunis ya. Ya dalam sistem demokrasi ya tentu harus lebih dari satu partai lah. Kemudian yang kedua adalah sistem 2 partai. Dui party. Ya, seperti di Amerika Serikat itu kan ada partai Demokrat, ada partai Republik. Meskipun kalau kita lihat secara lebih detail, di Amerika itu ada Green Party,
ada partai liberal dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi itu kan partai gurem. Kemudian terjadi konfederasi politik. Apa itu konfederasi politik? Penggabungan kekuatan politik menjelang pemilu. Karena partai-partai kecil itu secara sistem politik dia tidak bisa ikut pemilu. Itu terjadi di Amerika. Makanya pemilu di Amerika itu selalu dua partainya. Partai Demokrat, Partai Republik. Nah, sekarang dikuasai oleh Partai Demokrat, John Biden. Ya, saya lihat John Biden itu tingkat kepercayaan masyarakat Amerika mulai turun sekarang. Ini kesempatan untuk Partai Republik. Ya, dulu misalnya yang Donald Trump itu tingkat kepercayaan masyarakat Amerika juga turun, kemudian Demokrat naik. Nah, ketika Demokrat itu tidak bisa menaikkan kembali kepercayaan masyarakat, ya kemudian bisa diambil alih oleh Partai Republik. Jadi di sana terjadi dinamika ya, karena memang yang kontestasi itu hanya dua partai. Selanjutnya, sistem multipartai itu terjadi di mana? Di negara kita. Negara kita itu sistem multipartai. Bahkan saya katakan Indonesia itu menggunakan sistem multipartai yang sangat ekstrim. Menurut saya idealnya itu partai hanya 5. Ya 3 cukup ya, kayak Orde Baru. Cuma jangan kemudian prakteknya seperti Orde Baru yang dimobilisir ya, kemudian rezim pemerintahan memanipulasi birokrasi, memanfaatkan birokrasi, sehingga yang terjadi adalah partainya Golkar terus yang menang. Kemudian yang dimaksud bahwa sistem multipartai ini adalah sistem banyak partai. Indonesia menggunakan itu, bahkan saya katakan multipartai yang sangat ekstrim. Kenapa ekstrim? Ada 20 partai, bahkan 30-40. Karena ada verifikasi, kemudian yang layak adalah 20 partai. Itu pun ada partai lokal. Kenapa ada partai lokal? Itu sejarah politik ya. Di Aceh ya, ada gerakan Aceh Merdeka GAM, kemudian terjadi MOU Helsinki, kemudian salah satu kesepakatannya adalah Aceh boleh mendirikan partai lokal. Jakarta punya nggak? Nggak. Jogja? Nggak. Ya. Surabaya? Apalagi. Garut? Apalagi. Jadi yang punya partai lokal itu hanya Aceh. Dan itu legal dan resmi. Tetapi partai lokal Aceh itu nggak bisa digunakan di luar Aceh. Ya, karena sifatnya lokal. Gitu. Nah, sebetulnya memang kalau dalam konteks kepartian Indonesia yang multipartai, Indonesia itu yang sangat ekstrim ini, memang sebetulnya tidak cocok dengan sistem presidensial ya. Sistem presidensial itu kan otoritasnya di presiden, punya kewenangan presiden itu lebih baik ya. Tetapi kemudian disandingkan dengan sistem multipartai yang ekstrim, maka kemudian kerap kali memunculkan kegaduhan-kegaduhan politik. Karena sistemnya multipartai, maka menjelang pemilu akhirnya seorang calon itu bagaimana caranya membangun koalisi yang gemuk, ya, membangun koalisi yang gemuk. Ketika membangun koalisi yang gemuk, karena itu akan berdampak pada mesin politik, ya, sehingga kemudian setelah menang bagi-bagi kue kekuasaan. Nah, itu yang kemudian ada dampak positif maupun negatifnya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya partai politik. Partai politik eksis itu ada beberapa variabel yang memang kita perhatikan. Jadi kenapa partai politik itu tahu-tahu tidak ada? Nah, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Yang pertama adalah faktor basis sosial. Dia punya basis sosial atau tidak? Ya. Misalnya PDI Perjuangan, basis akar rumputnya di mana? Golkar itu basis akar rumputnya di mana? Misalnya ada pemuda Golkar, ada KNPI dan sebagainya. PKB basis sosialnya di mana? Misalnya ada anak-anak muda Nahdliyin atau apa. Jadi partai politik itu harus memiliki basis sosial. Meskipun juga kelompok-kelompok muda ini memang tidak mengaku sebagai akar rumputnya dari partai politik tertentu. Tapi secara ideologis, secara kultural, itu kemudian nyambung pada partai politik tertentu. Misalnya basis sosial HMI, basis sosial PMI, dan sebagainya, gerakan-gerakan mahasiswa. Ya. Kemudian basis ideologi. Partai politik harus memiliki ideologi yang jelas. Ya. Ideologi itu adalah cita-cita yang kemudian diperjuangkan oleh partai politik. Jangan sampai kemudian partai politik itu terjadi di persimpangan jalan ideologinya. Yang penting pragmatisme dan sebagainya. Ya, ini makanya kemudian rancunya adalah partai politik yang berideologi berasaskan Islam, kemudian terjadi koalisi partai politik yang berideologi misalnya nasionalis dan sebagainya. Itu kemudian menjadi satu koalisi
itu secara ideologis juga buram ya, begitu. Maka kemudian karena ideologi itu yang bisa menyatukan partai politik dalam konteks koalisi ya. Selanjutnya, faktor ketiga basis material. Kenapa demikian ya? Karena partai politik itu membutuhkan pendanaan, anggaran, finansial dan sebagainya. Makanya kerap kali pada prakteknya anggota DPR yang berasal dari partai politik itu harus secara ikhlas memberikan donasi untuk menyisihkan pendapatannya itu untuk kelangsungan partai politik. Dan itu saya pikir sudah umum ya. Ya, asalkan tidak ada paksaan dan sebagainya. Karena basis material partai politik itu penting sekali. Partai politik itu rumahnya para pemimpin dan para pembina yang akan datang. Maka secara material itu juga harus terpenuhi. Selanjutnya, ya kalau partai politik nggak punya uang ya repot. Mau iklan nggak punya uang, membuat kegiatan ini itu nggak punya uang, nggak punya basis material yang kuat, ya tentu akan repot. Ya. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah infrastruktur dan sebaran kader. Jangan sampai partai politik secara infrastruktur dan sebaran kader itu tidak merata. Kenapa PDI Perjuangan itu menjadi partai besar? Karena dari Sabang sampai Merauke itu ada kader yang menyebar. Ya. Kenapa partai tertentu itu selalu kalah? Karena sebaran kadernya itu mengelompok di titik tertentu. Dia tidak menyebar dari Sabang sampai Merauke. Makanya ini pentingnya bahwa partai politik harus memiliki sebaran kader yang merata. Karena bicara Indonesia itu tidak hanya bicara Jakarta, bicara Indonesia tidak hanya bicara Surabaya, Jawa Timur, tapi bicara Indonesia, bicara dari Sabang sampai Merauke. Partai politik kalau pengen eksis, maka sebaran kadernya harus merata dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya adalah basis pembentukan partai politik. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah kelompok sosial. Nah, kelompok sosial. Jadi basis pembentukan partai politik yang pertama itu adalah kelompok. Misalnya ada partai buruh ya, misalnya di Inggris ada partai buruh. Ya basis sosialnya itu buruh, begitu. Ada partai yang berlandaskan agama. Ya basis sosialnya itu agama. Kalau di Indonesia kan nggak ada partai buruh. Meskipun buruh itu kan secara masif, secara kuantitatif itu kan banyak sekali. Kenapa kemudian di Indonesia itu nggak ada partai buruh? Ya, ini menjadi peluang itu bagi serikat buruh untuk membentuk organisasinya itu menjadi partai politik karena punya basis atau kelompok sosial. Yang kedua adalah ideologi, ya misalnya nasionalis, ya kemudian membentuk suatu partai, namanya PDI Perjuangan itu kan nasionalis ya. Kemudian ada partai yang berbasis sosialis, misalnya partai sosial atau apa gitu. Kemudian partai komunis PKI itu dulu ya memang ideologinya komunis, maka kemudian membentuk partai komunis ya. Kalau sekarang partai komunis kan nggak laku ya, bahkan kemudian partai komunis ini ya tidak bisa, saya pikir tidak bisa bangkit lagi karena memang trennya memang komunisme itu sudah kalah dengan kapitalisme antara blok barat dengan blok timur. Kemudian sentimen primordial, kelompok etnis, kelompok ras dan sebagainya itu bisa juga kemudian. Kalau di Indonesia sih nggak ada sentimen primordial, partai yang khusus untuk orang Jawa, partai yang khusus untuk Sumatera dan sebagainya tidak ada. Ini saya jelaskan hanya basis pembentukan partai politik saja. Bisa melalui kelompok sosial, bisa karena faktor ideologi, bisa karena kelas sosial, bisa karena sentimen primordial. Selanjutnya, klasifikasi partai politik. Ya, ada beberapa di sini. Ada partai massa, ada partai kader, ada partai lindungan, ada patronage party ya, ada partai ideologi atau partai asas. Pertama partai massa. Partai massa itu ya partai yang mementingkan massa. Pokoknya yang penting sebanyak-banyaknya. Ya, siapapun itu bisa diterima asalkan yang berbasiskan massa. Ya, partai yang memang berorientasi pada massa. Ada partai kader ya, partai yang memang terjadi proses kaderisasi yang jelas. Ya, misalnya seperti PKS itu kan partai kader ya. Kemudian partai lindungan ya, patronage party, partai yang memiliki kekuatan figuritas ya, figuritas. Jadi misalnya partai besar itu partai yang memang ada figurnya besar, kemudian partainya ikut besar begitu. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Gerindra itu karena kebesaran Prabowo, Partai Demokrat karena kebesaran SBY, PKB karena kebesaran almarhum Gus Dur dan sebagainya. Itu partai lindungan. Patronage partai. Kemudian partai ideologi, memang partai yang berbasis ideologi. Dulu itu Partai Komunis Indonesia itu berbasis ideologi itu. Nah, karena ideologi adalah komunis misalnya.
Kemudian PKS itu tentu berbeda dengan PDI ideologinya ya. PKS itu ada agak keislaman, kemudian PDI ya nasionalis sekuler misalnya. Kalau sekarang kan partai itu nggak ada yang bisa mengatakan nasionalis sekuler, nasionalis religius ya, meskipun juga pada kenyataan nasionalis sekuler gitu. Karena itu persoalan marketing politik. Nah, selanjutnya dinamika partai politik di Indonesia. Di zaman Orde Lama, partai politik itu sangat ekstrim seperti sekarang ya. Orde Baru hanya 3 partai politik, bahkan 2 partai politik yang diakui pemerintah. Yang ketiga adalah reformasi, itu partai multi partai yang sangat ekstrim ya. Kalau Orde Baru 2 partai. Nah, inilah dinamika partai politik di Indonesia. Di era Soeharto itu sudah ideal sebetulnya 3 partai. Tetapi pelaksanaan prakteknya itu sangat semacam manipulatif ya, karena rezim kekuasaan memang represif dan kemudian sentralistik. Reformasi itu ideal tetapi multipartai yang sangat ekstrim. Pada intinya karena semakin banyak partai maka semakin terjadi banyak kegaduhan politik, semakin panas, semakin ramai. Ya meskipun juga karakteristik demokrasi itu adalah crowded, di mana-mana demokrasi itu crowded. Tetapi ketika sudah bawaan demokrasi itu crowded, tapi ditambah dengan praktek demokrasi yang menempatkan partai yang sangat ekstrim ya, multi partai yang ekstrim, itu semakin crowded lagi seperti yang terjadi di negara kita. Gitu. Baik, saya pikir demikian. Kalau kita membahas partai politik, saya pikir tidak habisnya ya, banyak sekali. Saya pikir demikian untuk kesempatan pada hari ini tentang ulasan partai politik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.